Brahma Wisnu Siwa, pencipta, pelebur, pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga, kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Saya masuk aja deh Muhammadiyah ini, murah lagi. Waktu murah. Murah banget bener. Sudah kuliah saya masih diterima aja. Apa yang saya ambil? Sejarah D3. Ya, orang berlomba-lomba nyari dunia. Kenapa nggak ekonomi? Keluarga saya banyak ekonomi memang. Ya, apa itu sejarah? Belajar masa lalu. Nggak penting belajar masa lalu, kan tahu sejarah masa lalu. Ya, masa kini pembaruan nggak ada. Aduh, orang Bali itu nggak boleh belajar sejarah sedikit. Mau ngajar apa? Ngajar sejarah di SD nggak ada sejarah. Kakak saya udah mantengin tuh PGSD. Ya, nggak apa-apa di Muhammadiyah kan cuman belajar doang, kita nggak cari agamanya, belajar doang, saya bilang gitu. Ya udah lanjutlah. Kakak saya agak streng karena dia angkatan darat. Nah, setelah berlanjut kuliah di situ saya bengong, setiap maghrib saya bengong lihat orang berwudu di depan Masjid Muhammadiyah Kramat Salemba. Setelah itu saya masuk ke perpustakaan, baca-baca buku silsilah agama Islam, silsilah Nabi dan sebagainya. Semakin saya membaca, hati saya semakin bergetar. Nah, begitu saya sembahyang malam, ini lanjut cerita ya Pak, terlalu panjang, nanti cerita saya panjang banget ya. Kakak saya yang pertama itu rajin juga sholat malam, sembahyang malamnya pakai dupa Bapak Ibu. Pakai dupa, tahu kan dupa? Ya, sama mungkin kalau orang Buddha ya Pak ya, pakai dupa. Nah, kakak saya sembahyang di depan. Ya Tuhan, saya masih bingung, belum menemukan. Saya nanya ke sini, nggak ada yang jawab saya. Saya nanya ke sini, nggak ada jawab saya. Berikan saya yang terbaik ya Tuhan. Hidup matiku Engkau yang menciptakan. Otak saya ini siapa, kok saya bisa cerdas gitu loh. Itu yang pertanyaan saya. Saya bertanya kepada Tuhan saja. Saya diajakin sembahyang, maka kakak saya berikan saya petunjuk. Saya paksa Tuhan saya. Berikan saya petunjuk. Saya nggak mau galau seperti ini. Bukannya galau bahasanya ya, bingung. Ya. Setiap Sabtu Minggu saya ke Ramangun. Ramangun itu ngajar nari, ya, ngajar nari Bali dan sebagainya. Tapi begitu saya meyakinkan itu, tari Bali saya tinggalkan, semua saya tinggalkan. Saya aktif di saya aktif di Pemuda Islam, ya. Terus saya aktif membaca, saya aktif setiap aktif itu saya bilang bikin tugas dengan teman. Padahal saya nggak mau ke Ramangun lagi gitu maksud saya. Nah, berlanjut seperti itu, tengah malam itu kakak saya di depan saya minta diajarin sholat. Tadinya memang praktek sholat, waktu itu saya udah kuliah, praktek sholat waktu itu di kampus. Guru saya, dosen saya itu waktu itu Pak Jamasari, ya, praktek sholat saya. Nah, saya dipikir saya mimpi praktek sholat itu, kok kakak saya masih begini di depan. Lah, salah saya. Waduh, saya kok begini-begini tadi gitu. Maksudnya apa ya? Saya bengong aja Bapak Ibu. Saya yakin Tuhan, Engkau tadi berikan petunjuk saya. Saya ngomong biasa. Kalau memang ini petunjuknya, hari ini dan seterusnya saya akan melakukan apa gerakan tadi itu. Saya nggak ngerti, ya. Udah besoknya kayaknya udah full deh, saya kesono condongnya sholat itu. Saya nggak ngerti sholat juga, ya. Pokoknya ikutin, maka dari itu saya sering aja ke masjid. Masjid mana saya ini, karena ngikutin surat-suratnya itu, saya nggak hafal gitu loh. Awalnya dari situ, karena di Cempaka Putih itu rumah saya, di sini rumah, di sana masjid juga, deket banget. Begitu saya jam 4 bangun nyapu got sampai ujung, saya masuk ke masjid, karena nggak punya mukena juga waktu itu, ya. Mukena nggak punya di rumah, apalagi sejadah, anjing ada di rumah, kan nggak boleh. Ya gitu. Nah, ngumpet-ngumpet saya sholat. Saya mikir, gimana sholat duhur dan asar ini di rumah? Bingung saya. Kakak ada, kakak ipar, kakak saya nggak ada. Nah, saya mikir, fotokopi ijazah SMA saya ke depan. Ketemu Pak Putu namanya dari Surabaya. Ngomong Bali dia, kerja sama Bapak.
ngomong gitu, kamu dari mana? Dia tahu dia saya orang Bali, kerja dengan bapak. Kerja apaan pak? Bapak kerja di pabrik sini. Ya boleh pak. Saya jurusnya sejarah loh pak, nggak ekonomi. nggak masa kini jurusan saya nggak tahu apa-apa. Ya udah nanti belajar. Itu perjalanan Allah. Karena sumpah saya kepada Allah gini, ya Tuhan, saya ini sudah bercebur basah. Mohon petunjukmu. Kun payakun, saya bilang gitu. Kun payakun itu dari mana dapatnya, saya nguping gitu Pak. Nggak ngerti kun payakun itu apa. Ya. Terus satu lagi saya dengar lagi ceramah di masjid. Kalau orang hijrah itu mendingan keluar dari pulaumu, biar aman katanya gitu. Oh iya benar juga. Masa saya nggak pulang-pulang? Saya pikir begitu. Saya masih ada orang tua waktu itu. Saya pulang setahun sekali. Yang singkat kata, yang saya takutkan reinkarnasi Pak. Yang saya takutkan Hindu itu adalah reinkarnasinya, bukan manusianya. Yang saya takutkan reinkarnasi itu hidup setelah mati. Jadi roh kakek saya katanya numitis ke badan saya. Bagaimana mengeluarkan itu? Saya ruqyah sendiri, ya. Jadi mengeluarkan itu luar biasa. Keluarnya itu di Arab, Pak. Saya haji tahun 2010, umrah udah 2 kali, yang kedua kalinya keluar. Mohon maafnya keluarnya hitam. Begitu saya puterin air jam-jamnya 7 kali, ini saya membuang roh-roh jahat saya yang waktu saya masih Hindu. Saya buang, saya ke kamar mandi, hitam itu keluar, kayaknya badan saya itu ringan banget. Luar biasa ringannya. Apa Pak pengaruhnya? Emosionalnya tinggi Pak. Emosional tinggi, sakit-sakitan sering, tapi sakitnya nggak pernah jelas. Dokter juga bilang sakitnya nggak jelas. Ya, sakitnya nggak jelas, benar, pindah sana pindah sini, pusingnya nggak karuan-karuan gitu. Gitu akhirnya saya berupaya, hanya Engkau yang membersihkan roh-roh jahat saya yang ada di badan saya. Nah itu yang saya perangi, bukan manusia Pak, bukan manusia. Maka kalau ada orang Hindu masuk Islam, di keluarga saya masuk Islam 5 ya Pak. Ponakan saya, kakak saya, yang masih hidup saya sendiri. Karena itu tadi, dia balik ke Bali, nggak hijrah, kan kata itu kalimat, walaupun kalimat ceramah itu segaris 2 baris saya catat, saya amalkan. Hijrah kamu, keluar kamu dari Bali, misalnya nyebrang dari seberang lautan, maka kelima hanya saya yang masih hidup, ya. Jadi semua itu apa dia dapat hidayahnya? Itu adalah semua membaca buku hidup setelah mati. Hidup setelah mati. Jadi hidup setelah mati Islam dengan hidup setelah mati Hindu, di situ ada Pak. Nah, ini yang membuat saya takut Pak. Ini yang membuat saya takut. 8 tahapan yang kita harus hadapi. Tapi itu benar hidupnya di sana. Kalau saya wangsa Hindu, dibakar dulu, dikremesi dulu, abunya dibuang, udah gitu disembah, numitis kembali. Lahir hidup mati kayak benang kusut. Tapi kalau ini kan jelas, ya. Jadi Allah masih luar biasa ampunannya. Kita tuh salah, ada ampunan. Ya, Al-Baqarah ayat 286 kalau nggak salah. Ya saya masih ingat, ya. Jadi ya Allah, kalau kita salah Allah masih mengampuni. Tapi kalau saya puasa 24 jam nggak ada apa-apanya itu Pak, ya. Nah itu, jadi beda doa saya waktu Hindu dengan waktu Islam. Islam itu sejuknya luar biasa. Begitu diniatkan saja Allah langsung ada, gitu loh. Maksudnya bukan langsung Allahnya ada, tapi kenyataannya gitu, ya. Mohon maaf, saya hijrah itu dari rok pendek, tidak berjilbab. Alhamdulillah sekarang Allah sudah ngasih semuanya, kun payakun, ya.
Alhamdulillah, itu ceritanya. Pencerahan di UHAMKA itu luar biasa, di Muhammadiyah bagi saya itu tadi. Beberapa kesamaan upacara-upacara masih Hindu terbesar di Jawa lari ke Bali. Implementasinya Islam, tapi di upacaranya masih yang saya perhatikan. Ya, jadi ada Bu, orang gunting 7 bulan. Kenapa enggak ibunya menumbuhkan SDM yang unggul? Itu diupacarain. Salah itu. Ya. Terus berikutnya meninggal. Ya. Bingungnya Yasinnya itu nggak pernah putus-putus. Tadi pagi saya mengantar orang meninggal sebelah rumah saya. Ayo Mas Yasin. Membaca itu selagi hidup, bukan sekarang. Iya enggak Bapak Ibu? Benar enggak omongan saya? Takut salah saya. Ya. Terus ya, saya udah dikasih waktu 3 menit. Ya. Sebenarnya masih banyak ini saya omongin. Nah, baik Bapak Ibu, pencerahan di Muhammadiyah saya berterima kasih banyak kepada Bapak yang paling atas sekali sampai yang jajarannya yang di lingkungan Muhammadiyah itu kekeluargaannya luar biasa. Ya, saya berterima kasih dapat diterima sampai sekarang. Saya jadi dosen tetap dan saya diamanahkan sebagai ketua pusat kewirausahaan ya di UHAMKA. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saya promosi dikit boleh ya? Buku saya di Gramedia sudah ada, kewirausahaan untuk perguruan tinggi, dan buku yang baru terbit yang akan itu saya mengenalkan buku di SD. Di SD itu belum ada kewirausahaan. Alhamdulillah, mungkin minggu depan saya dipanggil ujian tertutup S3-nya di UNJ. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mendengarkan. Jangan dilihat siapa yang ngomongnya, tapi alhamdulillah isinya. Saya berterima kasih sekali. Bu. Saya dapat belajar di Muhammadiyah ini mulai dari pencerahan itu luar biasa, dari berwudu bersih. Dulu saya hitam loh Bapak Ibu, gelap. Saya bingung juga kok bersih kulit saya gitu loh. Ya, saya nggak ngerti. Ya orang bilang kok bule ya. Ya sampai cucu saya juga bule gitu loh. Saya udah punya cucu 1 ya. Nah itu kalau Bapak Ibu memang ingin sesuatu, saya berangkat haji itu tidak punya uang loh Bapak Ibu. Jangan mikir berangkat haji itu harus mampu uang. Saya nggak punya uang, nggak punya rumah. Ya, itu rumah dulu rumah mertua saya di Salemba. Ya, apa yang saya selalu ucapkan? Lebaik Allahumma lebaik. Ya Allah, panggillah saya. Naik pesawat Emirat Arab, menginap di hotel jam-jam, dan kembali lagi saya berkumpul dengan keluarga saya. Alhamdulillah 3 kali saya berangkat. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah TV. Ya, mungkin dari keluarga mereka juga nggak terlalu paham tentang agama sih kayaknya. Soalnya sampai kedengaran tadi 5 saudaranya dia pindah ke agama juga. Ya, aku juga nggak tahu, aku juga nggak berani ngomong ini, itu takut salah kan teman-teman. Ya mungkin untuk penjelasan untuk meluruskan di penjelasan dari Bu Desa ini mungkin di part 3 ya teman-teman, ininya untuk meluruskan apa yang dibicarakan tadi agar semua paham, agar tidak terjadi apa yang kita inginkan kan. Ada yang namanya kita ceramah, bagaimana caranya kita memberi inspirasi, bagaimana kayak namanya pindah agama. Kalian boleh pindah agama dari agama 1 ke agama 2, tapi jangan pernah kalian menghina agama yang pernah kalian anut juga. Aku juga nggak pernah ngelarang buat adik-adikku, saudara-saudaraku untuk berpindah agama. Yang penting intinya kita saling menjaga, saling menghormati, menghargai. Memang berbeda dalam kita menjalankan keagamaan, tapi cuma satu tujuan kita, pada Tuhan yang Maha Esa.
Sekian video dari aku, jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you next video.